Ada 3 tipe jenis orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen yang menentang Tuhan. Ada orang Kristen yang menentang Tuhan? Ada. Ya, di tempat ini ada? Haleluya. Tidak ada yang mengaku. Orang Kristen yang menentang Tuhan loh, emang ada Bu? Ada saudara. Ya, kemarin saya dapat telepon dari seorang bapak. Dia bilang gini, Ibu, saya ini baru percaya Tuhan Yesus 10 bulan. Saya bersyukur saya juga menemukan khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Tapi Bu, saya banyak tersandung sama orang Kristen. Saya banyak tersandung sama orang di gereja. Ya, dan kalau udah kayak gitu rasanya iman saya jadi lemah. Kenapa Ibu? Karena saya ini dulu dari garis keras. Dia dari... Ya saya bilang, ya jangan tersandung sama orang Kristen. Karena memang tidak semua orang Kristen itu udah benar-benar dalam Tuhan. Saya bilang sama dia, saya juga dulu pernah ngomong begini sama pendeta. Pak, kalau melihat Bapak ya rasanya saya mau pindah lagi ke Muslim. Tapi untung saya lihat Tuhan Yesus. Kenapa ada orang berkata seperti itu? Karena memang di dalam gereja orang Kristen sendiri yang pertama ada tipe orang Kristen yang hidupnya itu menentang Tuhan. Padahal Kristen, padahal ke gereja, tapi dia menentang Tuhan. Nah, ciri-cirinya apa? Coba kita lihat sama-sama di dalam Roma 10 ayat yang kedua. Roma 10 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga kita akan lihat sama-sama. Apa kata firman Tuhan tentang jenis tipe yang begini ini? Semoga ini bukan kita, insya Allah. Roma 10 ayat yang ketiga, ayat 2 dan 3 berkata begini. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, ini kata Rasul Paulus, bahwa mereka sungguh-sungguh giat apa? Untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat yang ketiga baca sama-sama. Ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang Kristen? Iya. Rasul Paulus bilang mereka giat untuk Allah. Wih, ke gereja tiap minggu, hujan diterjang. Haleluya. Jadi pengerja? Iya. Majelis? Iya. Pelayan Tuhan? Tapi karena tidak mengenal Tuhan dan kebenarannya, hidup mereka menentang kebenaran firman Tuhan. Dan tadi ayat yang ketiga bilang apa? Mereka berusaha mendirikan apa? Kebenarannya sendiri. Bagaimana mungkin orang ikut Tuhan tapi masih berjalan dengan kebenaran sendiri? Gak bisa saudara. Ya, Tuhan itu punya, saya beberapa tahun, apalagi tahun ini ya, bulan Januari kemarin diundang ke banyak gereja. Rata-rata ada yang bilang, Ibu, tema khotbah kami tahun ini adalah dimensi yang baru. Masuk ke dalam dimensi yang baru. Lalu nanti kalau WL-nya berkata tahun ini adalah tahun dimensi yang baru, amin. Jemaatnya teriak, yes. Saya bilang begini saudara, apa yang ada di benak saudara ketika Anda mendengar masuk dalam dimensi yang baru? Kok semua tuh yesnya kayaknya seneng banget itu? Kenapa? Karena yang ada di dalam benak jemaat itu ketika masuk dalam dimensi baru, dimensinya Tuhan, itu mereka bayangannya apa? Berkat yang baru, mobil yang baru, rumah baru, semua serba baru. Saya bilang, waktu kita mendengar kata masuk dimensi baru, dimensinya Tuhan, hello, ada air mata di sana, ada daging yang terhancurkan, ada pergumulan. Mendengar kata dimensi yang baru itu nggak enak. Kalau saya loh, nggak tahu kalau jemaat. Kenapa pada senang? Karena tidak mengerti kebenaran. Membangun kebenarannya sendiri. Yang di bayangannya dia waktu dibilang itu dimensi yang baru. Mobil baru, rumah baru, promosi baru. Ketika saya mendengar tentang masuk dalam dimensinya baru, dimensinya Tuhan.
itu berbicara tentang bayar harga. Kenapa? Karena dimensi berbicara tentang ukuran. Ukuran Tuhan dan ukuran kita itu berbeda. Standar Tuhan dan standar manusia itu berbeda. Nah, waktu kita masuk dalam dimensi Tuhan, itu berarti kita harus menyelaraskan standar kita sesuai dengan standar Tuhan. Dan itu enak? Saya mau tanya saudara, enak gak? Nggak enak. Jadi masih tetap mau? Haleluya, tepuk tangan buat jemaat yang luar biasa. Saya berdoa supaya saudara menjadi jemaat yang dewasa. Rasul Paulus bilang mereka berusaha membangun kebenarannya sendiri. Kenapa saudara datang ke gereja? Supaya saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya lambat laun kita punya kebenaran diri itu mulai terkikis lalu digantikan dengan kebenaran Tuhan. Jangan jadi jemaat yang menentang Tuhan. Itu mendatangkan murka Tuhan atas hidup kita. Makanya ada orang-orang yang telepon konseling sama saya, Bu, saya sama suami sudah tidak cocok. Kenapa? Suami saya kasar, Bu, dia selingkuh, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu datang kepada saya dan bertanya seperti itu, maka saya akan kasih standar Tuhan. Mau tahu standar Tuhan untuk menghadapi suami yang seperti itu? Hai istri, jika ada seorang suamimu yang tidak bertobat, belum mengenal kebenaran, maka seorang istri yang sudah mengenal kebenaran harus memenangkan suaminya itu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Supaya suaminya melihat bagaimana saleh dan sucinya kelakuan istrinya, lalu dia tertarik untuk mengenal Tuhan. Lalu dia bilang begini, kayak itu Bu, nggak ada cara lain. Ada, berdoa, berbuat baik kepada suamimu. Nggak mau Bu, saya mau cerai. Nah itu kebenaranmu. Kalau kebenaran Tuhan tuh begini. Nah saudara telepon saya itu kan karena pengen tahu standar Tuhan. Kalau mau bikin standar sendiri enggak usah telepon saya. Lakukan aja. Orang Kristen tuh saudara, aduh hidup ya, udah menentang Tuhan, sombong lagi. Ada bapak-bapak telepon saya, Bu, istri saya tidak melayani saya sudah bertahun-tahun. Dalam hal apa? Segala hal. Terus saya sudah berdoa membawa kepada Tuhan, Bu, saya tertekan dengan masalah ini. Mungkin Bapak pernah bikin salah kepada istri sampai istrimu kepahitan. Iya, dulu sih saya pernah bikin salah. Saya berselingkuh. Ya udah Bapak obati hati istrimu. Karena tidak mudah sebuah pengkhianatan itu akan diampuni, itu nggak gampang. Ya, karena hatiku ini bukan terbuat dari besi dan baja. Hatiku ini bisa remuk dan hancur. Ya, jadi tolong Bapak itu merendah, buktikan sama istrimu bahwa Bapak sudah bertobat. Udah Bu, ya. Tapi buktinya dia juga tidak mau memaafkan saya. Ya berarti Bapak belum membuktikan secara nyata. Nggak apa-apa, pelan-pelan Pak. Jadi begini Ibu, saya kan sudah menyerahkan ini ke sama Tuhan. Saya bilang Tuhan tunjukkan jalanmu buat saya. Apa yang harus saya lakukan dengan rumah tangga saya. Saya berdoa begitu Ibu. Tuhan kirim wanita lain. Saya bilang siapa yang kirim Pak? Tuhan Bu. Itu setan yang kirim. Orang Kristen sekarang suara Tuhan dibilang suara setan. Suara setan dibilang suara. Karena tidak mengenal kebenaran. Sukanya bikin kebenaran sendiri. Mendirikan. Itu tadi Rasul Paulus bilang kan. Mereka berusaha mendirikan kebenarannya sendiri. Ngeri gak? Saya bilang, Pak, itu bukan Tuhan yang kirim loh, itu setan. Tapi Bu, perempuan itu senasib sama saya. Dia juga disia-siakan oleh suaminya. Tapi bukan berarti, jadi dia Bu, dia baik sama saya, dia perhatian kepada saya, dia mengasihi saya dibanding istri saya itu. Jadi sehati serasa, senasib sepenanggungan. Ya saya bilang hebat sekali saudara ya. Saya bilang gak boleh Pak, Bapak harus kembali kepada istri untuk bersatu. Enggak Bu, saya mau ceraikan istri saya. Saya juga kan layak untuk berbahagia Bu. Saya sama wanita ini berbahagia. Dia manis, dia baik. Saya bilang itu masih bulan promosi. Nanti kalau udah habis iklannya, dia lebih gila dari istrimu. Amin Bapak-bapak.
Bapak-bapak bilang amin yang kencang. Istri yang terbaik yang ada di sampingmu itu istrimu, bapak-bapak. Jangan mau lihat-lihat lagi yang di luar sana. Pelakor itu memang manis di mulut, ya, tapi itu niatnya tidak tulus. Istrimu itu yang tulus di sampingmu. Aminnya tolong agak rela gitu. Ya, jangan bikin kebenaran sendiri. Engkau Kristen tapi engkau menentang Tuhan karena engkau berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Yang pertama, jenis orang Kristen yang pertama, orang Kristen yang menentang Tuhan. Saya berdoa di sini tidak ada. Amin. Kalau ada pun tidak usah angkat tangan. Bertobat saja di dalam hati. Jenis yang kedua adalah jenis orang Kristen tipe orang percaya. Mulai agak manis ini, ya, percaya. Tapi apakah itu berkenan? Coba kita lihat di dalam Yakobus. Yakobus 2 ayat 19 dan ayat 20. Apa kata firman Tuhan tentang orang yang percaya? Baca sama-sama. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi dan saudara percaya setan juga? Jadi kalau level imanmu cuma percaya berarti satu level sama? Amin apa amin? Ayat 20 bilang apa? Coba kita baca. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kristen percaya banyak. Waktu dengar janji Tuhan langsung percaya dia. Apa-apa tuh percaya. Tapi kelakuan urusan belakangan, pokoknya percaya. Ayat ini cukup menemplak kita. Dikatakan engkau percaya hanya ada satu Allah, itu baik. Baik. Kita percaya Tuhan, hanya ada satu Tuhan, itu baik. Tetapi, ada tetapinya, setan-setan pun juga percaya akan itu. Dan mereka gemetar. Malah mungkin setan levelnya lebih tinggi dari kita. Kenapa setan percaya dan kita percaya dan tidak? Aduh Tuhan, ampuni Tuhan. Ya, ini Kristen percaya loh. Biar kita buka-bukaan aja sekarang, belak-belakan aja. Supaya kita tahu level iman kita di mana. Jangan main-main lagi dengan iman kekristenan kita. Waktunya sudah begitu singkat. Orang Kristen tipe percaya itu, ya, ini kan banyak virus nih saudara. Ya, corona lagi merajalela. Lalu orang Kristen yang cuma tipe percaya jadikan ayat sebagai jimat. Mazmur 91. Diperkatakan itu, ditulis taruh di dompet. Haleluya. Ya. Pokoknya Mazmur 91 gini loh saudara, gini ya. Itu ayat Alkitab bilang iman tanpa perbuatan tuh mati. Bagus engkau percaya. Tuhan bilang itu baik, itu baik. Tapi iman tanpa perbuatan itu mati. Mazmur 91 itu indah banget memang kita baca. Walau 1000 rebah di samping kanan kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, engkau hanya akan menonton saja. Karena Tuhan melindungi engkau dalam kepak sayapnya. Wih, apabila kita berseru, dia menjawab kita, iya percaya saya. Tapi ada syaratnya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Saya cuma lagi bahas Kristen percaya ini. Kalau dengar firman cepet dia. Pendeta bilang, Anda pasti diberkati. Amin. Ya itu tadi, masuk dimensi baru. Amin. Yes. Percayanya kebablasan, non-rem. Jadi nabrak kanan kiri, nggak ngerti. Itu baik, kata firman Tuhan. Tapi setan juga percaya. Jadi jangan mau satu level sama setan. Nah ini Kristen yang ketiga ini, nah kita mau mencapai di sini adalah Kristen yang mengenal Tuhan.
mengenal hati Tuhan. Ya, di sana dikatakan, coba kita baca sama-sama Galatia 4 ayat yang ke-8. Saudara, tahu dan mengenal itu beda. Ada banyak orang Kristen tahu tentang Tuhan, tapi hanya sedikit yang mengenal Tuhan. Kalau tahu itu cuma tahu, tapi mengenal itu punya hubungan. Ya, coba kita lihat Galatia 4 ayat yang ke-8, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ya. Lalu ayat yang ke-9 bilang apa? Tetapi sekarang setelah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Orang yang sudah mengenal Allah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan mengikuti roh-roh dunia yang miskin itu. Masih hidup dalam kedagingan, masih hidup dalam hawa nafsu. Ayat tadi bilang, setelah kita mengenal Allah, atau lebih baik setelah Allah mengenal kita. Karena banyak orang ngaku-ngaku mengenal Tuhan, padahal tidak dikenal Tuhan. Mengerikan. Yesus berkata, nanti aku akan datang kembali. Orang-orang bilang, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu, aku sembuhkan orang, aku doakan orang mati bangkit demi namamu. Tuhan bilang, enya engkau, aku tidak mengenal engkau. Ada orang itu terlalu GR. Dia pikir dia dikenal Tuhan karena melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas rohaninya tadi. Mereka giat untuk pekerjaan Allah. Yaitu yang dulu saya pernah tanya, ada sopir Grab. Dia bilang, ibu mau kemana? Mau ke gereja. Gerejanya jauh banget bu, saya pendeta. Makanya saya diundang, jauh gerejanya. Oh, dia bilang, saya juga orang Kristen bu. Lah kamu nggak ke gereja? Lah kenapa ke gereja bu? Saya tuh ke gereja setahun sekali kalau Natal. Terus saya bilang, loh kamu nggak cari Tuhan? Jawabannya gini saudara, cari Tuhan. Tuhan kok dicari-cari, Tuhan itu di hati. Kayaknya berhikmat banget loh saudara. Saya dengar itu langsung kelepek-kelepek, wih mantap ini orang ya, keren loh. Ya, iya saudara, langsung dia skakmat saya. Saya bilang, lah nggak ke gereja bang, ngapain ke gereja bu? Cari Tuhan, Tuhan kok dicari-cari. Tuhan itu di hati. Terus dia sambung, saya bu, walaupun mabuk, saya putar lagu rohani. Ya. Walaupun saya lagi mabok bu, saya ingat Tuhan. Saya bilang hebat abangnya ya. Saya curiga abang kalau mabok ingat Tuhan, kalau sadar tidak. Jadi mabok terus saja. Ngeri saudara, ngeri loh. Mabok aja ingat Tuhan dia. Lalu saya bilang gini, oh jadi abangnya yakin kalau Tuhan di hatinya abang? Iya dong. Saya mau tanya bang, abang di hati Tuhan gak? Dia diem saudara. Lalu dia bilang, kalau itu saya enggak tahu bu. Saya kasih dia ayat ini. Banyak orang mengaku kenal Tuhan, tapi apakah engkau dikenal oleh Tuhan? Setelah engkau berkata engkau mengenal Tuhan, ayat ini bilang, lebih baik lagi kalau Tuhan mengenal engkau. Karena tidak semua orang ngaku-ngaku Tuhan di hati. Tapi apakah engkau di hati Tuhan? Dengan perbuatanmu yang kayak begitu mabok aja. Ya tapi kayaknya rohani kan saudara. Nah ini kalau orang-orang yang mendengar begini tidak dewasa imannya. Iya ya, saya mabok aja ingat Tuhan loh. Lalu orang yang gak dewasa, iya ya bisa juga begitu. Iya. Bayangkan saya nyetir pulang dalam keadaan mabok karena saya putar lagu rohani. Selamat loh, gak nabrak. Ya, saya bilang itu yang sertai bukan Tuhan, setan. Jangan diputar balikan. Ya. Ayat ini bilang setelah engkau mengenal Allah, ciri pertama orang yang mengenal Allah, dia tidak lagi takluk kepada roh-roh dunia yang miskin ini. Engkau tidak lagi mencari sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Tuhan bilang, kalau engkau sudah mengenal dan menerima Kristus, maka pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
bukan hanya yang di bumi. Apalagi takluk kepada roh-roh dunia yang miskin ini. Ini adalah tahun mengasihi lebih lagi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga pasti mengasihi sesama kita. Tapi ada orang Kristen yang ngaku percaya Yesus, mengasihi Tuhan, tapi sama ipar berantem, musuhan, bebuyutan, gak omongan. Mari kita berdoa, saudara. Dalam hidup ini kita akan diizinkan ketemu orang-orang aneh. Ya, tidak semua orang normal. Tapi ya Tuhan izinkan itu untuk mendewasakan kita. Ada orang itu yang kita sudah baik, saudara. Tapi dia tuh kok sama kita kayak gimana gitu. Lepaskan pengampunan. Kemarin ada yang tanya sama saya, Bu, saya ini punya teman kerja, dia itu orangnya cukup aneh sih, Bu. Tiap hari di kantor tuh marah-marah, nyuruh-nyuruh orang seenaknya, padahal dia itu bukan bos kita. Tapi kalau nyuruh itu satu kali saya tegur dia, Bu. Dia marah, Bu, gak mau ajak saya omongan. Terus saya udah minta maaf, Bu, berkali-kali, tapi dia tetap gak mau maafin saya. Saya ke kantor tetap dia gak tegur, tapi saya seperti tiap ini ketemu saya minta maaf. Apa yang harus saya lakukan dengan orang seperti itu? Kamu jaga hati, jangan ada kepahitan. Terus soal dia gak ajak omong, tandai orang begitu, jangan bergaul sama dia. Tapi jangan ada kepahitan. Alkitab bilang, supaya kita gak capek hati kan, saudara. Sudah minta maaf berkali-kali. Apalagi saya bilang, lah kamu kok kehilangan damai sejahtera karena menghadapi orang yang seperti itu. Jangan. Karena memang ada orang-orang yang seperti itu akan datang di sekeliling kita. Bagaimana kita bersikap dan berespon itu yang terpenting. Yang penting kita gak marah, udah hati kita beres. Ya sudah, kalau dia gak mau ya sudah, gak usah dipaksa. Karena gak semua orang waras kan, saudara. Ada loh orang-orang begitu itu ya. Kita akan jumpai orang yang seperti itu. Tapi ya itulah hidup. Kita kan gak bisa memilih siapa yang kita mau ketemuin. Bahkan keluarga. Ada keluarga, saudara. Waktu kita susah diomongin. Kita seneng diomongin. Sampai ada orang bikin statement begini. Percayalah 95% orang di sekelilingmu itu diam-diam membencimu. Waduh, itu survei yang mengatakan. Kita susah diomongin, kita seneng diomongin. Terus mau gimana? Happy aja. Amin. Inilah hidup. Bagaimana kita bersikap? Saya bilang sama ibu itu, ya jangan terpengaruh. Ibu tetap melayani, tetap ini, tapi ya udah nggak usah bergaul sedekat dulu lagi. Malah bersyukur sekarang ibu jadi tahu karakter dia yang asli. Saudara, ya bagaimana kita menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan, ya. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini bukan menjadi jemaat yang menentang Tuhan, bukan hanya menjadi jemaat yang percaya, tapi sungguh-sungguh mengenal Tuhan sampai kedalaman hatinya. Sekarang itu orang mendengar suara Tuhan aja bingung, saudara. Saya itu pelayanan lewat channel YouTube saya itu memang, jadi beberapa waktu yang lalu itu saya dapat suara Tuhan begini, ambil alih dunia media. Karena hari-hari ini dunia media itu berkembang luar biasa. Warnai dunia media, beritakan Injilku. Saya gak kepikiran jadi YouTuber apalah, enggak. Cuma dari sebuah kerinduan Tuhan di hati saya. Yang Tuhan bicara itu dia sampaikan kerinduan hatinya untuk saya ambil alih dunia media. Orang-orang dari agama lain itu mulai menghubungi saya lewat telepon. Ibu, saya bukan orang Kristen, tapi saya nonton khotbahnya ibu karena saya mencintai kebenaran. Saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Yang dari homo, ya, pelakor, hidup dengan suami orang. Majelis yang jatuh dalam persinahan. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Mereka mulai bertanya, ibu kasih tahu jalan Tuhan, saya mau bertobat. Saudara lihat. Waktu kita nangkap dengan apa yang Tuhan mau. Jadi bagi saya itu, kekristenan itu bukan sekedar agama yang cuma engkau, Tuhan itu masih berbicara sampai hari ini, amin. Saudara percaya bahwa Tuhan masih berbicara? Yes, dia Tuhan yang hidup.
Dan dia pasti memberitahukan rencananya atas hidupmu. Kenapa? Rencana Tuhan atas hidup kita tidak bisa diwakili oleh siapapun. Dia sedang berurusan secara pribadi dengan hidupmu. Amin. Satu kali ada seorang bapak, dia komen di YouTube saya. Saya khotbah, saya bilang gini, lalu saudara, waktu saya lagi marah, tiba-tiba Tuhan bicara di hati saya, jangan marah. Terus dia komen begini, situ bisa dengar suara Tuhan ya, di dukun apa pendeta lu? Wah, saya baca komennya begitu. Saya balas, saya bilang, Pak, jadilah sesuai imanmu. Kalau Bapak percaya bahwa Tuhan sanggup berbicara bagi kita anak-anaknya, Bapak akan mengalami. Tapi kalau tidak, Bapak tidak akan pernah mengalami. Kalau Bapak mau buka hati, dia komen-komen di YouTube saya itu pedes saudara. Di YouTube itu komennya gak semua enak. 100 yang komen, ada 5 orang yang tidak enak. Ada yang ngomong gini, Allah pendeta abal-abal ngaku-ngakunya aja dari muslim padahal cuma cari duit. Haleluya, gak apa-apa. Itu pasti yang komen dari seberang. Saya bilang Tuhan memberkatimu. Saya berdoa supaya Tuhan Yesus jamah hatimu. Karena YouTube lintas agama, lintas budaya. Ada yang komen, pendeta pinter ngomong padahal tidak menjadi pelaku firman. Kenapa rambutnya pendek? Haleluya. Saya bilang, Pak, saya itu rambut pendek begini karena saya tunduk kepada suami. Justru saya melakukan firman. Kenapa? Suami saya gak suka saya rambut panjang, gak boleh. Berapa kali saya coba panjangin, baru segini dia bilang, potong. Say, please saya pengen panjang. Gak usah, gak bagus, kamu cantik pendek. Jadi dia kalau belai gak usah panjang-panjang, cuma cukup sayang. Kalau pendek kan belayannya panjang, kalau panjang kan sayang ya. Kalau gini kan cuma sayang. Udah selesai, gak alay lebay. Ya, sampai dulu saya saking pengen rambut panjang, saya pergi hair extension saudara. Saya pikir gini, mungkin karena dia belum lihat saya rambut panjang, jadi dia nggak bolehin. Tapi kalau dia sudah lihat, pasti dia bolehin. Anak saya 3 perempuan, rambutnya panjang semua. Iya mam, kita dukung mami, cepet sambung rambutnya mam. Saya pergi ke salon, nunggu berjam-jam saudara. Dengan harapan bikin surprise untuk suami. Rambut saya disambung sampai panjang. Udah mirip Arsyanti. Masalah buat lo. Kayaknya ketawanya mengejek loh. Udah kriwil-kriwil saudara. Saya pulang, anak saya, mami cantik banget. Saya gini, iya dong. Princess. Lalu masuk rumah, suami saya lihat saya, dia teriak. Hah, saya bilang, cantik kan saya? Kayak bencong. Aduh, tidak seindah. Dia langsung bilang gini, sekarang juga balik copot. Anak saya yang nangis, yang kecil. Ih papi please deh, mami tuh cantik tahu rambutnya panjang. Saya bilang iya say, aku udah seharian loh ini pasang ini. Masa balik lagi di sana? Please saya bilang sebulan deh. Kata anak saya, iya pap sebulan aja. Dia bilang ya udah. Malam-malam tidur saudara, dia mau peluk saya. Tiba-tiba dia teriak. Ya, udah mau tidur mau peluk. Wah kata dia, kenapa say? Bener kayak peluk bencong, copot deh copot. Jadi terpaksa tidak bisa 1 bulan, tidak bisa 1 minggu, cuma 1 hari. Besoknya saya copot. Ya, jadi jangan bilang saya tidak melakukan firman lah ya. Kayaknya juga Tuhan tidak melihat dari penampilan. Ada komen-komen yang begitu. Lalu Bapak itu saya bilang gini, Pak, Bapak harus mengalami Tuhan supaya Bapak bisa mendengarkan suaranya. Satu kali dia inbox saya saudara, minta nomor HP. Tiba-tiba masuk di HP saya. Bu, saya ini orang pintar. Saya bilang, sering minum tolak angin? Orang pintar minum tolak angin. Ya, dia bilang enggak bu, saya sekolah di Amerika. Saya pernah sekolah di Australia.
titel saya titel luar negeri semua. Belajar tentang Tuhan, saya ikut seminari, sekolah-sekolah kenabian, saya pengen mempelajari Tuhan. Tapi saya dengar khotbah ibu yang judulnya Hidup Menyatu dengan Tuhan. Di situ saya tertemplak, Bu, ketika saya mendengar ibu bilang begini, banyak orang ingin mempelajari Tuhan, tetapi saya mau bilang Tuhan itu gak bisa dipelajari tapi harus dialami. Lalu dia bilang sama saya, Bu, itu saya. Dan ketika saya berhasil mempelajari Tuhan, ilmu saya bertambah. Ternyata saya jadi arogan. Saya merasa saya yang paling benar dan semua orang salah. Tapi benar, Bu, yang ibu ngomong. Satu kurangnya saya, Bu, apa? Saya belum mengalami Tuhan. Saya bilang, sehebat apapun ilmu yang Bapak punya tentang Tuhan, kalau engkau belum mengalami Tuhan, gak bisa ngomong. Amin. Karena Tuhan tuh gak bisa dipelajari tapi dialami. Lalu saya bilang sama dia, Pak, saya bukan orang pintar, Pak. Saya tidak punya cukup ilmu tentang Tuhan. Saya hanya seorang bodoh yang waktu itu mau mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri. Lalu saya merendahkan diri dan berkata, Tuhan, siapa engkau sebelum saya mati bunuh diri? Saya pengen mengenal engkau ciptaan saya, yang pencipta saya. Dan ketika saya buka hati begitu, Tuhan tuh masuk dalam hidup saya. Saya mengenal dia, saya mengenal isi hatinya dan itu yang mengubahkan hidup saya. Akhirnya dia bilang gini sama saya, Bu, saya pengen banyak belajar dari ibu. Ibu mau gak jadi mentor saya? Tadinya kalau ngomong, situ dukun. Saudara, ya, ketika engkau mengalami Tuhan, orang yang berhikmat adalah orang yang mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita buka Mazmur. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Secara cepat saja karena waktunya tinggal sedikit. Mazmur 25 ayat 14 berkata begini, 1, 2, 3 kita baca. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini ayat wow banget. Siapa yang mau jadi sahabat karibnya Tuhan? No, Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Karena hamba gak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi sahabat tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Makanya Yesus bilang, aku menyebut kamu sahabat. Bagaimana kita menjadi sahabat karibnya Tuhan? Sahabat karib itu apa, saudara? Orang yang kita bisa curahkan semua isi hati kita. Gak sembarang orang bisa terbuka loh. Kalau kita gak mengenal dia dengan benar, kita nih gak mau kan terbuka kepada dia. Saudara ingat kisah Daniel, waktu Daniel berpuasa meminta hikmat Tuhan. Di ayat itu dikatakan Daniel bersama dengan banyak orang datang menghadap Tuhan. Tetapi hanya Daniel yang melihat penglihatan dan visi itu. Ada banyak orang datang ke gereja, tapi Tuhan berurusan pribadi dengan orang yang mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ada banyak orang yang datang menghadap Tuhan, tapi cuma Daniel yang mendengarkan dan melihat penglihatan itu. Yang lain kagak. Banyak orang ke gereja, tapi hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh mencari dan hidup takut akan Tuhan. Saya berdoa kita di sini bukan cuma jadi orang Kristen yang datang duduk diam pulang. Hidupmu gak pernah berubah. Jangan punya level yang sama dengan levelnya setan. Cuma percaya sama Tuhan. Tapi mari kenali isi hati Tuhan. Bahkan orang yang mengenal hati Tuhan, engkau gak akan tega lihat jiwa-jiwa di luar sana yang sedang terbengkalai dan tidak ada satupun yang pergi kepada mereka. Maaf saudara, engkau dipanggil bukan cuma jadi orang Kristen datang duduk diam pulang duduk di kursi gereja. Engkau dipanggil untuk menjadi penuai-penuai jiwa. Masih banyak tempat kosong di tempat ini. Ayo pergi selamatkan jiwa tetanggamu, orang tuamu, iparmu, saudaramu. Setidaknya bawa mereka dalam doa. Selama masih ada waktu. Itu hati Tuhan. Itu hati Tuhan. Kenapa saya masih rela datang? Ada orang dengar di YouTube saya, Ibu mau nggak datang berdoa di rumah saya, Bu? Rumahnya di mana? 2 jam dari Jakarta. Perginya tok, pulangnya 2 jam. Saya nggak mampu berobat di rumah sakit, Bu, karena saya nggak punya BPJS. Jadi saya di rumah saya kena kanker, sekarang terbaring. Saya bilang sama suami saya, antar saya pergi ke sana. Ada orang yang dengar bilang gini, ibu masih mau datang besuk-besuk begitu? Dan itu kan bukan jemaat ibu. Iya, saya gak terima perpuluhan dari mereka.
kenapa saya mau pergi? Itu hati Tuhan. Saya menangis bersama dia. Bagaimana merasakan sakitnya. Dia bilang, ibu doakan saya mati, bu. Saya nggak tahan dengan sakit ini, kanker yang sudah menyebar sampai ke tulang-tulang saya. Setiap malam saya cuma berdoa minta mati, tapi kenapa Tuhan gak kasih saya mati? Dia bilang, saya bersyukur bisa kenal ibu mau datang. Kayaknya cuma ibu hamba Tuhan yang mau datang injak rumah saya. Air mata saya menetes. Tuhan bilang, ini hatiku. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika aku sakit engkau menjenguk aku. Ketika aku di penjara engkau datangi aku. Mereka bilang, Tuhan kapan engkau masuk penjara? Kapan engkau sakit? Yesus bilang, apa yang engkau lakukan bagi sesamamu manusia, itu engkau lakukan buatku. Ayo saudara, kenali hati Tuhan. Kenali hati Tuhan. Kenali hati Tuhan.